Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia. Jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita. Masih dengan buku Rahasia Basmalah, Lebih Dekat dengan Allah Melalui Asmanya, karya Imam Khomeini. Pada episode kali ini kita akan membacakan beberapa bagian yang kita gabungkan dan kita beri judul Tujuan Para Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Para nabi datang untuk membuat dunia ini menjadi berada dalam bimbingan Allah dan menjauhkan diri dari dunia jahiliyah yang dikendalikan oleh setan. Setanlah yang ikut mengendalikan kita. Kita mengikutinya, dan keinginan kita yang sia-sia merupakan manifestasi dari setan. Selama setan merupakan nafsu yang tak terpuaskan ada dalam diri kita, apapun yang kita lakukan akan berlangsung dalam egoisme. Kita harus menghancurkan pemerintahan setan dalam diri kita. Apabila kita berhijrah mengikuti ajaran para nabi dan para aulia, meninggalkan sifat egoisme, kita akan keluar dari lubang perangkap. Mereka yang berhasil, meskipun masih berada di dunia ini, meraih tahap yang berada di luar imajinasi kita, yang non-wujud, wujud yang tenggelam dalam Allah. Oleh karena itu, kita harus mau berhijrah dari sifat egoisme. Nabi bersabda, "Kalian baru kembali dari jihad kecil, dan jihad yang lebih besar menunggu kalian." Semua bentuk jihad di atas dunia ini tergantung pada jihad akbar ini. Jika kita berhasil dalam jihad akbar ini, maka semua bentuk perjuangan merupakan jihad. Dan jika tidak, maka semua bentuk perjuangan bersifat setan. Siapa yang berjihad demi budak perempuan atau nafkah penghidupan, maka kedua hal inilah balasannya. Tapi siapa yang berjihad demi Allah, maka pahalanya ada di sisi Allah. Terdapat bermacam-macam kategori tindakan amal. Tindakan para aulia sama sekali berbeda dengan tindakan kita, disebabkan sumber yang mendorong tindakan mereka. Sebagai contoh, tindakan Imam Ali bin Abi Thalib yang melakukan satu pukulan dalam perang Khandaq lebih baik dari semua ibadah yang dilakukan semua jin dan juga manusia. Penjelasannya adalah pukulan yang dilakukan pada saat itu untuk menghancurkan musuh dan terjadi konfrontasi antara Islam dan kekuatan kaum kafir. Jika Islam dikalahkan pada saat itu, maka Islam akan hancur. Penjelasan yang lainnya adalah terletak dalam tujuan yang ikhlas, murni, dan tenggelam dalam Tuhan. Bukankah Imam Ali pada saat akan menikam dada musuhnya yang sudah terpojok, menyarungkan kembali pedangnya karena ia takut membunuh lantaran musuhnya meludahi mukanya, yang menyebabkannya menjadi tidak murni dan menyebabkan egoisme. Apabila terdapat perhatian yang cermat terhadap motif yang mendorong suatu tindakan, jiwa tindakan tersebut akan melampaui segala ibadah, karena jiwa itulah yang membuat ibadah betul-betul sebuah ibadah. Politeis dan monoteis yang menyembah berhala dan tidak mungkin saja terlihat sama dari luar. Penampakan luar sama sekali tidak berharga. Yang mengangkat hamba Allah adalah jiwa yang menggerakkannya. Jika jiwa tersebut ada, hamba akan naik
menuju keadaan ilahiyah. Barangkali kita beribadah masih untuk kepentingan diri sendiri. Paling tidak, orang yang beribadah terbaik di antara kita beribadah untuk mendapatkan surga. Namun, abaikanlah surga dan lihat siapa yang beribadah. Kita harus menginginkan keadaan yang diraih Imam Ali yang keranjingan beribadah dan tenggelam di dalamnya. Tidak ada masalah surga bagi dia. Dia tidak mempedulikannya karena dia sudah sirna, fana dalam Allah. Surga dan neraka tidak ada bedanya dalam pandangannya. Ibadah ditujukan semata-mata pada Allah yang Maha Agung, karena ia mengakui bahwa hanya Allah yang pantas untuk disembah. Ini adalah tingkatan yang keranjingan beribadah. Ia menyembah Allah karena memang Allah yang pantas untuk disembah. Ini merupakan langkah yang pertama keluar dari rumah egoisme untuk menampakkan langkah menuju Allah. Kita harus bangun dari tidur kita, karena baru dimensi hewani kita yang bangun, sedangkan dimensi manusia kita terlelap. Manusia dalam keadaan tidur, dan bila ia mati, maka ia akan bangun. Apabila bangun, mereka akan bertanya, apa makna hidup yang kacau ini? Namun sudah terlambat, karena neraka mengepung orang-orang kafir. Quran Surah Al-Baqarah ayat 49. Saat ini neraka juga mengelilingi mereka. Namun karena mereka terbius oleh hal-hal duniawi, mereka tidak mempedulikannya dan gagal memperhatikannya. Apabila efek duniawi sudah hilang, mereka akan melihat bahwa mereka dikelilingi oleh api dan mereka menuju neraka, suka atau tidak suka. Ya, kita harus bangun selagi ada waktu dan memulai di jalan yang lurus di bawah bimbingan Nabi. Para nabi tanpa pengecualian, semuanya memiliki misi untuk membangun manusia. Untuk itu, mereka mendirikan tatanan yang adil. Manusialah yang adil atau zalim. Menegakkan tatanan adil berarti mengubah yang jahat menjadi saleh dan yang kafir menjadi mukmin. Tugas Nabi adalah memperbarui manusia. Jika manusia dibiarkan berbuat sesukanya, tentu akan terjerumus ke dalam lubang dalam neraka. Nabilah yang membimbing manusia ke jalan yang lurus. Sayang, kita belum mengikutinya. Saya belum lagi berangkat di jalan ini, bahkan belum mulai untuk hijrah, meskipun saya sudah melewati hidup selama 70 tahun atau 80 tahun. Namun kalian masih muda dan lebih berkesempatan memperbaiki jiwa kalian. Kalian lebih dekat dari dunia spiritual daripada orang-orang tua, dan akar-akar kejahatan masih lemah dan belum berkembang dalam diri kalian. Namun jika kalian menunda akan memperbaiki diri, maka akar itu akan semakin kuat dan melekat hari demi hari. Jangan tunda sampai kalian tua. Mulailah dari sekarang. Jadikan hidup kalian sesuai dengan ajaran para nabi. Itu adalah langkah pertama. Kita harus menunjukkan merekalah yang tahu letak jalan itu, bukan kita. Merekalah tabib yang mengetahui jalan untuk meraih kesehatan. Jika kalian ingin sehat, maka kalian harus mengikuti jalannya. Secara bertahap, kalian harus melepaskan diri sendiri dari keinginan-keinginan ego kalian. Secara alamiah, ini tidak mungkin dicapai dengan serta-merta. Segala harapan dan keinginan keduniawian kita akan dikubur bersama kita
dan semua perhatian yang tidak putus-putusnya terhadap diri sendiri tidak akan menguntungkan kita. Yang akan bertahan pada hari akhir nanti adalah yang berkaitan dengan Allah. Apa yang di sisimu akan lenyap, apa yang di sisi Allah akan kekal. Quran Surat An-Nahl ayat 96. Manusia memiliki apa yang ada pada dirinya dan juga memiliki apa yang ada pada Allah. Yang ada pada dirinya merupakan hasil keasikannya pada dirinya sendiri dan akan musnah. Namun apa yang dia miliki yang berkaitan dengan Allah akan bertahan, karena Allah adalah Al-Baqi, abadi. Marilah kita berjuang untuk melepaskan diri kita dari keadaan kita sekarang. Siapa yang berjihad melawan orang kafir tidak akan pernah takut terhadap jumlah mereka yang lebih banyak. Sebagaimana Imam Ali berkata bahwa ia tidak akan mundur sekalipun seluruh Arab bersatu melawannya. Karena dia menjalankan tugas dari Allah, maka tidak ada masalah gagal dalam menjalankan tugas itu. Apalagi mundur. Kalau Anda mundur, kemana? Mereka berjihad tanpa memperhatikan diri mereka atau keinginan-keinginan di dunia. Yang dimaksud dengan dunia di sini adalah sekumpulan hasrat manusia yang secara efektif merupakan dunianya, bukan dunia eksternal alam dengan matahari dan bulan yang merupakan manifestasi Allah. Dunia yang sempit inilah dalam arti individual yang mencegah manusia dari kedekatan dengan Allah. Semoga Allah menganugerahi kita keberhasilan keluar dari lubang dalam egoisme dan mengikuti jalan para nabi dan jalan para aulia, karena merekalah yang lepas dari malapetaka egoisme. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.